YGG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Gero Santoso dari SIKJ 2504. Dan saya Tanaman Hanan dari S1 2504 juga. Kita sama. Jadi guys, hari ini kita bakalan ngebahas tentang LGBT itu dalam Islam kayak gimana aja sih. Jadi untuk narasumber kali ini kita ada dari Atta, ada Lang, ada Erpan, ada Iman, dan juga ada Abiu. So gimana sih kelanjutannya dari membahas LGBT ini, kira-kira apa aja gitu yang bakal kita bahas. Langsung aja lah kita ke videonya, cekidot and record. Let's go. Oke guys, jadi kita bersama narasumber pertama kita yaitu Atta Rohman. Jadi untuk Atta gimana? Ada pendapat gak dari soal LGBT ini? Sob, boleh? Ya. Dibuka. Dari LGBT kita harus tahu apa itu LGBT. Nah, kita akan tahu pada zaman ke zaman itu akan terjadi perkembangan ide sama sudut pandang. Nanti dari topik agama, mental health, dan juga LGBT. Nanti LGBT ini itu mengasih singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Mayoritas dari masyarakat Indonesia itu cenderung menolak LGBT karena alasan agama dan budaya. Dan itu mereka tuh karena menganggapnya itu karena merupakan perilaku yang menyimpang. Lalu aturan Indonesia itu masih mendefinisikan pandangan tersebut dengan pernikahan sesama jenis itu dilarang dan norma sosial juga belum menerima kan. Nah, komunitas LGBT ini itu menambah dengan dukungan luar negeri dan culture acceptance sekarang yang mengakui semua identitas. Apakah Indonesia itu ketinggalan zaman atau emang merupakan salah satu negara yang kokoh dengan asal budayanya? Dan masih banyak yang memandang bahwa LGBT itu sebagai penyakit sosial, gangguan mental, dan bahkan juga praktik seksual yang menyimpang. Lalu nyatanya belum ada kesepakatan antara peneliti yang menyatakan perbedaan orientasi seksual dan gender dalam bidang itu berkaitan dengan penyakit jiwa, trauma, atau gangguan seksual. Nah, fenomena LGBT ini itu di Indonesia yang merasa meningkat karena visibilitasnya lebih terbuka, didorong faktor lingkungan perkotaan, bisa juga media sosial, dan juga meski disertai menghadapi penolakan kuat karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan budaya mayoritas. Namun sebenarnya ya Indonesia tuh punya akar keberagaman gender historis seperti isu di Bugis, bisa juga gerakan advokasi hak LGBT tumbuh subur namun sering mendapatkan hambatan dari kelompok yang cepat. Jadi apa tadi pembahasannya Mas Atta? Boleh dijelasin ulang biar teman-teman yang nonton tahu. Dijelasin ulang apa maksudnya? Sebut ulang pembahasan tentang apa? Ya, kesimpulannya dari LGBT ini Indonesia, apakah kita akan ketinggalan zaman atau karena kita harus mengaccept hal-hal ide sudut pandang baru di Indonesia? Kita akan bahas lebih lanjut. Oke, terima kasih untuk Mas Atta. So next kita bakalan ke narasumber berikutnya. Itu tuh kayaknya udah ada tuh di sana ya. Ayo kita kejar aja. Let's go. Ayo guys. Ini ada lagi nih. Halo, Mas, boleh dengan Mas siapa ini boleh perkenalkan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Erwan Fahmi sebagai pakar LGBT. Pakar LGBT ya Mas ya? Ya. Wow, gila keren banget ya. Oke, sebentar sebelumnya buat Mas Ervan ya, saya mau nanya. Kira-kira nih, kenapa ya orang-orang itu bisa jadi LGBT itu kenapa Mas? Wah, pertanyaannya bagus. Oh, bagus banget nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, tadi kan Gerald bertanya tentang kenapa orang bisa jadi LGBT. Ya. Menurut saya nih ya, ada banyak faktor. Salah satunya faktor trauma terhadap lawan jenis. Trauma, betul. Misalnya nih, Iya, lu, coba. lagi suka nih sama orang. Iya, gua suka nih, lagi suka sama orang cewek nih. Iya. Tiba-tiba cewek ternyata menyakiti lu. Aduh. Wah, lu pernah nggak? Pernah. Nggak pernah. Iya. Terus kalau misalnya lawan jenis lu kayak apa ya namanya, melecehkan misalnya. Oh iya, mungkin. Nah itu yang membuat kita menjadi lebih trauma lagi terhadap lawan Atau jenis. mungkin kayak kita udah nembak terus ditolak gitu. Jadi kayak aduh malas ini gitu, Nah, pengen hal tersebut yang cari lagi, membuat gitu kan. kita apa ya, merasa takut kepada lawan jenis. Jadinya Jadi kita malah mencari tempat yang aman yaitu sama jenis. iya, jadi kayak mau yang instan aja ya, apa yang jadi gitu. Nah, dari aman itu Heeh. menjadi nyaman. Asik. Jadi nyaman dari nyaman, tuh. dari nyaman itu tahu lah. Ya ujungnya udah mana? ujungnya yang mana? LGBT. Betul.
Nah, selanjutnya mungkin dari faktor keluarga. Keluarga ya. Nah, seumpama ini anak laki-laki yang kehilangan seorang figur ayahnya dalam hidupnya. Hal tersebut dapat membuat seorang anak tersebut kayak kehilangan sosok maskulin dalam keluarganya gitu. Oh, jadinya kayak malah Ya. nyari sosok bapak itu di orang lain gitu bapak ya. dari orang lain, dari misalnya kayak cari pacar yang cowok gitu, cari Iya, sosok iya. perlindungan dari orang lain. Iya, betul. Atau sebaliknya, Iya. anak perempuan yang misalnya Kehilangan sosok. enggak, gitu ya. anak perempuan yang gitu. Enggak, maksudnya sosok perannya gitu. Enggak. Kayak perannya tuh kayak ngerasa enggak Kan ada. saya yang Oh iya, lupa. Lah kan ini Oke, podcast Mas. misalnya Salah, nih anak bebas. perempuan nih, anak Iya. perempuan yang melihat bapaknya itu sering nyakiti ibunya. Oh iya, Nah, iya. hal tersebut membuat anak perempuan itu kayak berpandangan, wah ternyata sosok lawan jenis seperti itu. Oh iya, jadinya Kayak malah takut sama lawan jenis. takut. Nah, hal tersebut yang membuat dia jadi LGBT. Iya, oke. Oke, selanjutnya mungkin faktor dari lingkungan. Nah, ini yang sering nih, Lingkungan faktor gimana tuh? bercanda. Aduh. Nah, apalagi ini anak laki siapa? laki Siapa yang suka? Siapa yang yang suka? sering bercanda yang menjerumus ke hal-hal gay gitu. Waduh, tuh siapa itu? Siapa? Boleh ya? Ada. Siapa itu? Emang ada? Emang ada? Gua nggak tahu. Nggak Gua di nggak kelas mau nyebut kita nama, ada. nggak mau nyebut Iya. nama. Kita mah nggak Mungkin ada ada teman kita. dari misalnya bercanda ini ya. Ah. Ini contohnya seperti bercanda misal pegangan tangan sesama jenis. Ih. Atau manggil temen sayang. Ih, banget. Terus di kos temen dia ada main kayak begituan sama cowok. Ih, Peluk gitu ya. peluk Nah, gitu. itu pokoknya itu bahaya banget. Soalnya hal tersebut yang dapat membuat kita menormalisasikan Iya, hal malah tersebut. jadi normalisasi benar. Malah membuat kita kayak wah ini hal yang normal nih, kayak nyaman juga gitu. Iya, nah lama-lama enak Ya, gitu kan. makanya dari Eh, hal tersebut bisa membuat kita menjadi LGBT juga. Iya gitu ya. Oke. Mungkin Udah segitu doang. oke, gitu aja. Gila, terima kasih ya Mas Ervan nih. Oh, itu udah narasumber lagi tuh. Ah, mana? Oh, sudah gitu. Tar Oke. dulu. Oke ya, intinya. Oke. Terima kasih. Iya, makasih, Mas buat Gero. hari ini. Jadi tadi Mas Ervan sudah menjelaskan ya kenapa sih orang-orang tuh kayak faktor-faktornya apa aja yang bisa membuat orang jadi LGBT ya guys ya. Jauhi, LGBT. Stop gay. let's go. Untuk yang gay stop. Oke, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Sebelah situ. Boom. Mas. Hah? Mau nanya dong. Lah, hostnya gua. Loh. Oke, jadi gini deh. Ntar dulu, masih siapa? Aduh, halo. Halo kan? Oke, guys. Ini kayaknya kita udah ada narasumber berikutnya udah datang. So, iya. Oke. Pertama dengan Mas siapa, Mas? Aku dengan Muhammad Imanaudan Primora dari S1 Telkom Jakarta Sistem Informasi kelas 2504. Oke. Jadi kira-kira Masnya mau ngebahas apa nih Mas kalau dari LGBT? Soalnya kan kita sedang membahas LGBT ya. Kalau dari Masnya mau ngebahas apa, Mas? Nah, di sini aku mau ngebahas tentang kira-kira sikap seorang muslim terhadap LGBT itu gimana sih? Oh. Gitu. Emangnya kira-kira emang sikapnya seorang muslim tuh yang baik dan benar gitu ketika melihat mungkin temannya LGBT atau kayak gimana tuh emang sebenarnya harusnya gimana Mas? Coba deh. Nah, Boleh. kalau misalkan kita bicara soal sikap seorang muslim terhadap LGBT, pertama-tama itu yang harus dilurusin itu Islam membedakan antara manusia dan perbuatannya. Nah, dalam ajaran Islam, perilaku seksual sama jenis itu emang nggak boleh diperagakan itu. Nggak boleh dong. Oh jelas. iya dong, nggak boleh Betul ya? dong. Udah nggak boleh. Nah, itu tuh bagian prinsip dari keimanan yang kita punya gitu. Nah, tapi di saat yang sama, Islam tuh juga nggak ngebolehin kita buat ngebenci sesama muslimnya ataupun Iya. sesama manusia. Nah, itu gimana tuh cara menyikapinya tuh Mas? Kalau misalnya sebagai teman gitu ada yang LGBTQ HD++, Ultra HD ya kan? Oke. Banyak banget. Kayak, Banyak banget. nah, Oke. itu kalau kayak gitu tuh gimana tuh Mas? Kira-kira buat nyikapinya? Oke. Kita harus kayak gimana? Menurut aku nih sebagai pakar kedua LGBT dan Pakar kedua dan agama Islam, Heeh. sebagai muslim itu sikap kita seharusnya bisa seimbang. Tegas dalam keyakinan tapi tetap beradab dalam bersikap. Oke. Apa tuh maksudnya? Nah, Apa tuh? kita tuh nggak perlu ikut menormalisasikan atau membenarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Contohnya tadi LGBT kan nggak dibolehin ya. Kita nggak boleh ngikutin hype dari gaul-gaulnya yang lain nih. Oh, iya. Kan LGBT lagi hype banget. Nah, kita sebagai muslim tahu nih nggak boleh. Nah, kita nggak boleh ikut normalisasikan. Tapi di satu sisi kita nggak boleh bikin mereka tuh jadi ngerasa dibenci gitu. Ya, ngerasa dikucilin gitu Ya, karena kan
walaupun kita menormalisasikan bukan berarti kita setuju sama Betul, hal itu. betul, betul. Nah, Oke. jadi kita sebagai muslim itu gimana caranya kita bisa Justru malah mentingin- harusnya mentingin merangkul diri ya. sendiri. Iya. Iya, ngerangkul maksudnya kayak biar dia balik lagi gitu ke jalan Iya, yang benar lah ya. betul. Walaupun emang mungkin kita susah buat ngebantunya Iya. balik lagi itu, tapi seenggaknya kita udah berusaha sebagai muslim gitu. Oke. Gimana caranya misalkan kamu nih, misalkan masnya LGBT. Oh. Ini contoh aja. Oh iya, contoh. aja. Masih contoh ini contoh Nggak tahu doang. kalau beneran ya. Ini Lo. contoh. Oke. Nah, saya sebagai muslim itu bukan cuman malah mengucilkan kamu gitu. Malah Oke. nendang-nendang itu nggak Oh, boleh. nggak. Tapi gimana caranya aku tuh bisa tetap normalisasikan? Enggak, maksudnya tetap mewajarkan. Tapi aku tuh nggak setuju sama Iya, kamu sebenarnya sama perilakunya. Oke. Nah, gimana caranya aku tuh bisa menarik kamu biar nggak LGBT lagi. Oke. Pelan-pelan. Walaupun emang nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting sayanya ini sebagai muslim nggak ikutan LGBT juga. Ikutan dan udah berusaha juga ya. Udah. Betul. Oke, mungkin segitu aja dulu dari Iman ya. So next up mungkin kita akan nyari lagi narasumbernya guys. Itu ada yang jualan ya, itu anak Telkom juga bukan sih? Nah iya cowok itu udah telepon aja. let's go, Ayo let's go, let's go. Ayo nih mas kita samperin. Mas jualan apa mas? Mau beli mas? Loh. Saya lagi jualin daun soalnya. Lumayan ini lagi naik sahamnya. Oh sama yang lagi naik. Oke dah mas. Apa nih, Mas? Masnya boleh perkenalan dulu nggak? Siapa Oh namanya? iya boleh. Kenalin nama gue Muhammad Langbuana Lubis, ya dari S1 SI 2504. Sama juga kayak dia dong. Oh iya. Oh iya, kita Kan sekelas. Kita sekelas Oke ya, gila. Oke, terima kasih Mas Alang. Jadi Mas Alang mau ngebahas tentang apa nih? Kita kan emang lagi ada bikin campaign soal LGBT gitu. Iya. Bukan campaign untuk melestarikan ya, Wah, tapi jangan dong. Jangan dong. campaignnya itu kayak coba lebih baik dijauhi gitu. Boleh Mas Alang Oke. kasih opininya gitu. Boleh. Boleh. Kalau gitu gue bakal ngasih opini kenapa LGBT dilarang dalam Islam. Ah. Gitu ya, boleh. ya? Boleh banget, boleh banget. Oke. Jadi kayak menurut gue tuh udah pasti LGBT itu dilarang dong. Kita nggak Iya. boleh menyukai sesama jenis. Oh iya, jelas iya. dong. Jelas. Emang masa suka sesama jenis? Loh, kok jadi saya enggak dong? Oh enggak, oke, Enggak, ya. enggak dong. Nggak boleh, Masa nggak iya? boleh. Buat penonton juga mungkin boleh perlahan-lahan obat dari sesama jenis ya. Nggak boleh, oke. Jadi menurut sejarah juga ada kisah namanya kisah Nabi Lut. Nah, kaum Nabi Lut itu yang kita tahu dari kisahnya mereka menyukai sesama jenis. Nah, Tuh teman-teman tuh. itu jelas dibenci oleh Allah. Nah, Betul, jadi betul, nggak boleh menyukai sesama jenis. Nah, dalam kisahnya kaumnya itu dilaknat sama Allah. Jadi mereka ditelan oleh bumi. Oh. Jangan sampai nanti para laki-laki ataupun perempuan yang ngumpul-ngumpul di kosan nih bercandanya begituan. Lo. Mana tahu ada, Oh iya, ada. mana tahu kan mana tahu. Iya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Walaupun cuma bercandanya gituan, terus tiba-tiba ditelan bumi kan gak lucu ya? Oh iya, setuju. Kan gak lucu, makanya jangan sampai kalau kita ini yang udah di tahun-tahun baru ini tercemar sama yang LGBT begitu. Oke. Ya jangan sampai makanya. Amit. Amit, bener. Oke. Ya mungkin dari gue segitu aja sih. Oke. Ya aman ya. Siap, terima kasih Mas Alang. Oke guys, mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa untuk klik kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di podcast dan video berikutnya. Bye bye, Kader. Peace out, baby.